Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, halo Cah. Apa kabar kalian semua? Aku berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dalam berumah tangga itu unik banget, karena rezeki suami istri menjadi satu. Jadi kalau kadang penghasilan istri lebih lancar daripada suami, berarti rezeki itu sedang dititipkan ke istri. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan pernah ada kesombongan satu dengan yang lain. Udah lama banget aku nggak upload video karena banyaknya kendala, termasuk rasa komitmenku yang aku rasa sedang bermasalah. Dan tidak lupa aku ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua, bocah-bocah di luar sana yang masih setia mendukungku, yang masih setia untuk melihat video-videoku, dan juga like dari kalian. Terima kasih banget. Dan ini aku bakal bikin video seperti biasa, yaitu di budgeting Maret di minggu ketiga. Seperti yang kalian tahu, untuk yang sudah ngikutin aku lama, di sini aku bikin budgeting setiap minggu karena memang penghasilan suami di sini setiap minggu. Dan yang aku tuliskan di sini itu yaitu pure dari penghasilan suami. Jadi untuk penghasilanku itu aku nggak bakal masukin karena memang penghasilanku itu nggak tetap kayak penghasilan suami. Jadi bisa dibilang penghasilanku itu bisa menjadi pendukung ataupun pelengkap jika mana penghasilan suamiku itu nggak bisa full selama 1 minggu. Karena kalian bisa tahu, yang ikutin aku lama, penghasilan suami kadang juga nggak bisa full ya. Bagaimana nih Cang, buat kalian di luar sana, ada nggak sih yang kayak aku gitu? Misalnya penghasilan suami kalian itu harian tapi bisa dibayarkan mingguan. Biasanya ini untuk orang-orang yang kerja di pabrik ataupun ojek online, itu biasanya kan juga begitu ya. Terus kita sebagai istri itu juga membantu mencari ekonomi rumah tangga, tapi penghasilan kita itu nggak pasti. Ada nggak sih yang kayak gitu? Bisa komen di bawah dong buat sharing-sharing kita semua. Nah, di sini untuk minggu ketiga yang bisa kalian lihat, untuk penghasilan Pak Su itu sebesar 250, karena Pak Su di minggu kemarin itu hanya bekerja selama 5 hari. Jadi penghasilannya itu 250.000, yang mana kalian juga tahu penghasilan ini bakal aku bagi menjadi dua pos, yaitu pos pengeluaran tetap dan juga pos pengeluaran tidak tetap. Kalau kalian berminat membuat budgeting, mungkin kalian juga bisa membuat seperti ini atau langsung mengepostkan seperti yang sudah aku pernah bikin. Nanti linknya aku taruh di atas situ ya. Dan ini pengeluaran yang aku bikin sekarang itu udah ada perubahan, yang mana kalian sudah tahu bahwa mulai Januari kemarin di 2024 aku memangkas 2 pengeluaran atau 3 pengeluaran gitu ya, di pengeluaran tetap dan juga pengeluaran tidak tetap, yang menurut aku memang pengeluaran tersebut bisa berubah gitu ya. Karena yang mana untuk pengeluaran kesehatan itu ataupun servis motor, aku memang sengaja menghapus, karena menurutku kalau mindsetnya itu uang untuk kesehatan itu dibudgetin terus, kayak kita itu kayak apa ya, jaga-jaga terus. Jadi kayak ada aja pengeluaran, ada aja sakit gitu. Jadi udahlah, aku memutuskan untuk menghapus pengeluaran dari uang kesehatan ataupun servis motor. Dan untuk besarannya sendiri masih sama,
Untuk arisan ada di angka 25.000 per minggu, wifi 32 per 500 per minggu, bensin tetap 50.000, dan uang pendidikan anak itu 10.000. Tapi biasanya untuk pendidikan ini menyesuaikan budget aja, nggak pasti aku masukin karena memang kebutuhan tidak tetapnya itu juga kadang melambung gitu ya. Dan untuk pengeluaran tidak tetap di sini ada 3 jenis, yang biasanya hanya ada 2, jadi sekarang ada 3 karena ada servis motor di sini. Tiba-tiba kemarin motornya itu perlu perbaikan, jadi ya ada pengeluaran gitu. Untuk sayur dan lauk itu ada di angka 68.000, untuk kebutuhan itu di angka 32.500, dan untuk servis motor itu di angka 32.000. Kenapa langsung aku stabiloin? Karena memang untuk servis motor itu udah pasti nggak tersisa karena uangnya udah aku pakai gitu ya, jadi langsung aku stabiloin gitu ya. Dan kalau dibilang cukup nggak gitu, cukup nggak cukup itu tergantung kita sendiri sebenarnya, tergantung bagaimana kita mengeluarkan atau mengalokasikan keuangan. Dan balik lagi, kalau memang nggak cukup pengeluaran Pak suami, di sini penghasilan istri yang mana udah aku jelaskan di depan tadi sebagai pelengkap itu aku sengajain pakai, tapi di sini nggak aku tulis. Mungkin next minggu depannya bakal aku tuliskan berapa penghasilan istri yang terpakai, dan jika memang ada kelebihan ya alhamdulillah gitu ya. Jadi untuk budgeting ini memang aku sengaja nggak tuliskan karena memang ya tadi penghasilan istri kan nggak pasti, jadi ya aku kumpulin aja uangnya, dikumpulkan dulu. Karena memang udah banyak ya, berarti nanti aku gunakan untuk apa ya, misalkan beli mainan anak kalau pengen belikan mainan anak, atau untuk kepentingan istri. Di sini kan aku nggak budgeting untuk skincare ya. Dan itu tadi budgeting minggu ini, semoga kalian suka. See you my next video, dadah, assalamualaikum.